Coba renungkan sejenak. Anda telah bersujud selama 2 dekade, 30 tahun, atau bahkan menghabiskan seluruh jatah usia Anda di dunia ini untuk ruku dan menghadap kiblat. Di dalam benak Anda, semua pengorbanan dan rasa lelah itu akan menjadi perisai yang sangat menyelamatkan Anda dari siksa kubur dan api neraka. Namun ternyata saat hari perhitungan amal telah tiba, Allah Subhanahu wa ta'ala justru enggan menerima ibadah Anda. Gerakan salat Anda dilemparkan kembali ke hadapan Anda, dan Anda justru dinyatakan memikul tumpukan dosa besar dari ritual yang Anda sangka menghasilkan pahala luar biasa. Astaghfirullahaladzim. Mengapa petaka mengerikan ini bisa menimpa seorang muslim? Ternyata sumber petakanya ada pada gerakan lisan kita sendiri. Sebuah kekeliruan pelafalan yang hukumnya haram namun kerap dianggap remeh dalam keseharian kita. Lalu langkah apa yang wajib kita tempuh detik ini agar seluruh sujud kita tidak lenyap bagaikan debu yang ditiup angin kencang? Pastikan Anda menyimak ulasan ini sampai tuntas di channel Serambi Surga, sebab satu pemahaman penting ini bisa menjadi penentu keselamatan bagi seluruh sisa ibadah dalam hidup Anda. Sebelum melanjutkan, silahkan klik tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi agar Anda tidak tertinggal video-video bermanfaat lainnya dari channel Serambi Surga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wabihi nasta'in ala umurid dunya waddin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Sahabat Serambi Surga yang senantiasa berada dalam naungan rahmat, berkah dan kecintaan Allah Subhanahu wa ta'ala, mari kita bayangkan sebuah momentum dahsyat yang mutlak akan kita lalui bersama. Sebuah masa di mana jarak matahari sangat dekat, peluh mengalir deras membanjiri tubuh kita, dan setiap jiwa berdiri dalam ketakutan yang mencekam di padang mahsyar. Pada momen tersebut tampak seorang hamba melangkah penuh percaya diri menuju mizan, tempat di mana timbangan kebaikan dan keburukan diletakkan. Ketika melihat lembaran rekam jejak hidupnya, ia tersenyum melihat sebuah angka yang sangat luar biasa. Di sana tertera catatan sholat yang ia kerjakan selama 20 tahun, 30 tahun, bahkan hingga setengah abad tanpa pernah terputus. Rambutnya memutih demi ketaatan, keningnya membekas karena ribuan sujud, dan fisiknya letih akibat konsisten terbangun di keheningan sepertiga malam terakhir. Akan tetapi dalam sekejap mata harapan itu runtuh seketika saat seluruh pembukuan amalnya ditolak mentah-mentah. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sejak awal telah meniupkan trompet peringatan yang sangat menggetarkan sukma bagi kita semua melalui sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam An-Nasa'i dan Ibnu Majah. Rubba qa'imin laisa lahu min qiyamihi illa sahar. Berapa banyak orang yang mendirikan sholat di malam hari,
namun ia tidak mendapatkan apa-apa dari sholatnya kecuali hanya bergadang, rasa lelah dan letih semata. Hadis riwayat An-Nasa'i dan Ibnu Majah. Mengapa musibah spiritual ini bisa menimpa kita? Mengapa pengorbanan sholat puluhan tahun berujung pada kesia-siaan yang menyakitkan? Kuncinya ada pada apa yang keluar dari mulut kita. Penyebabnya adalah rentetan kalimat yang diharamkan untuk diucapkan di dalam sholat, yang tanpa kita pelajari dan sadari, terus-menerus kita lafalkan setiap hari. Pada kesempatan kali ini, mari kita bersihkan hati, kita singkirkan ego keangkuhan kita untuk membedah kembali kualitas ibadah sholat kita sebelum malaikat maut datang menjemput. Sahabat serambi surga yang dikasihi Allah, mari kita bedah bagian inti yang paling menentukan sah atau tidaknya ibadah kita. Golongan pertama dari bacaan yang diharamkan serta berpotensi merusak keabsahan sholat adalah kekeliruan fatal saat melafalkan rukun qauli, terutama surah Al-Fatihah. Surah Al-Fatihah bukanlah pelengkap atau sekedar bacaan pemanis. Surah ini berstatus sebagai rukun. Maknanya, apabila bacaan surah Al-Fatihah seseorang cacat, maka otomatis sholatnya tidak sah, batal demi hukum syariat, dan ia wajib mengulanginya. Dalam hazanah ilmu tajwid, para ulama memetakan kesalahan membaca menjadi dua kategori. Kategori pertama disebut lan kafi, yaitu kekeliruan ringan, semisal kurang sempurna memanjangkan hukum mat atau kurang tepat dalam menahan dengung ikhfa. Kesalahan jenis ini dihukumi makruh, tetapi tidak sampai merusak keabsahan sholat kita. Namun yang wajib kita waspadai secara serius adalah kesalahan jenis kedua, yakni lan jali. Ini merupakan kekeliruan yang sangat jelas, berupa berubahnya struktur huruf ataupun tanda baca harokat yang dampaknya bisa merusak total makna asli dari ayat suci Al-Quran. Dengan sengaja membiarkan kekeliruan ini atau terus melakukannya lantaran malas menuntut ilmu, hukumnya adalah haram dan melahirkan dosa besar. Berikut ini adalah rincian titik-titik krusial yang bisa mengubah ibadah menjadi sebuah tumpukan dosa. Pertama, kekeliruan fatal pada ayat Iyyaka na'budu. Mari kita cermati ayat kelima dari surah Al-Fatihah ini. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, yang artinya adalah hanya kepadamulah kami menyembah dan hanya kepadamulah kami memohon pertolongan. Perhatikan dengan seksama huruf iya pada lafal iyyaka. Di atas huruf iya tersebut bertengger tanda tasdid yang menuntut penekanan suara. Cara pelafalan yang benar adalah dengan menekan kuat huruf tersebut menjadi iyyaka. Lantas apa dampaknya jika seseorang melafalkannya dengan tergesa-gesa tanpa ada penekanan sehingga terdengar seperti iyyaka na'budu? Menurut kaidah bahasa Arab, kata iyyaka yang dibaca tanpa penekanan tasdid memiliki makna cahaya matahari. Maha suci Allah. Saat Anda mengucapkan iyyaka na'budu, esensi ayat agung tersebut bergeser 180 derajat menjadi kepada cahaya matahari kami menyembah. Subhanallah. Ini merupakan sebuah benih kesyirikan
dan penyimpangan akidah yang teramat ngeri tanpa disadari, hanya karena lidah yang enggan menekan satu huruf, seorang hamba justru memuja matahari di tengah-tengah solatnya. Ibadahnya runtuh, pahalanya hangus, dan yang tersisa hanyalah catatan dosa-dosa yang besar. Yang kedua adalah merusak makna pada ayat ke-7 An'amta. Saudaraku, selanjutnya kita bergeser pada bagian akhir dari surah Al-Fatihah, tepatnya pada kalimat Siratal ladzina an'amta alaihim, yaitu jalan orang-orang yang telah engkau beri nikmat kepada mereka. Ketentuan mutlak dalam melafalkan kata an'amta adalah wajib membunyikan harokat fathah atau vokal pada huruf ta di bagian akhir kata. Harokat fathah di sini berposisi sebagai kata ganti yang tertuju langsung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai zat tunggal pemberi kenikmatan. Namun sayangnya, akibat watak terburu-buru ataupun meniru kebiasaan salah masa kecil yang tidak pernah dikoreksi, banyak umat muslim terjebak dalam dua jenis kesalahan harokat berikut. Yang pertama adalah membacanya menjadi an'amtu alaihim, menggunakan harokat dhammah atau vokal di mana dalam struktur bahasa Arab dhammah di posisi ini merubah kata ganti menjadi aku. Akibatnya maknanya bergeser menjadi jalan orang-orang yang telah aku beri nikmat kepada mereka. Ini merupakan bentuk keangkuhan makhluk yang seolah semena-mena merampas hak prerogatif Allah sebagai sumber nikmat. Yang kedua adalah membacanya menjadi an'amti alaihim, menggunakan harokat kasroh atau vokal i. Kasroh di bagian ini mengubah kata ganti menjadi sosok perempuan, artinya berubah menjadi jalan orang-orang yang telah kamu atau seorang wanita beri nikmat. Kedua model pergeseran harokat ini secara mutlak mengharamkan bacaan tersebut karena telah merusak fondasi tauhid yang ada di dalam Al-Quran, sekaligus berkonsekuensi pada tidak sahnya ibadah solat yang sedang ditegakkan. Kemudian yang ketiga adalah mengubah huruf yang membalikkan pujian menjadi cacian. Tolong perhatikan pula kata alhamdu pada ayat kedua. Huruf H wajib disuarakan secara jernih dari bagian tengah tenggorokan kita. Bila diubah posisinya menjadi huruf Kha sehingga terdengar alhamdu, maknanya melompat dari segala puji menjadi segala bentuk kerusakan ataupun kematian. Serupa dengan itu pada kata al-alamin, apabila diganti secara ceroboh dengan huruf hamzah menjadi al-alamin, maknanya bergeser dari semesta alam menjadi golongan orang yang menderita kesakitan. Alangkah besarnya dosa kita ketika niat hati ingin mengagungkan Allah di dalam sholat, namun lisan kita justru memuntahkan kalimat kehancuran dan penderitaan. Bagian kedua adalah sholat bisu yang diharamkan. Sahabat serambi surga yang dimuliakan Allah, kita beranjak pada model bacaan terlarang kedua yang sangat menjamur di era modern sekarang ini, yaitu fenomena sholat di dalam hati atau gerakan sholat bisu. Apakah Anda pernah menyaksikan seseorang mendirikan sholat dari detik pertama takbiratul ihram hingga salam penutup, bibirnya terkunci rapat, mulutnya sama sekali tidak berkompromi, dan lidahnya diam tidak bergerak di dalam rongga mulut? Tatkala ditanyakan alasannya, ia berdalih, saya melafalkan semua bacaan solatnya di dalam hati
agar tingkat kehusyuan saya lebih terjaga. Ketahuilah secara pasti, wahai saudaraku, tindakan ini merupakan kekeliruan yang sangat fatal dan berbahaya. Para ulama dari 4 mazhab raksasa, yaitu mazhab Hanafi, mazhab Maliki, mazhab Syafi'i, serta mazhab Hanbali, telah mencapai konsensus hukum bahwa yang dikategorikan sebagai aktivitas membaca atau qiraah dalam koridor syariat Islam adalah segala sesuatu yang diwujudkan melalui gerakan lidah serta bibir, disertai keluarnya desis suara yang minimal bisa ditangkap oleh indera pendengaran sendiri dalam situasi ruangan yang tenang. Apabila seseorang hanya memutar bacaan sholat, surah Al-Fatihah, kalimat takbir, serta bacaan tahiyat di dalam batinnya saja, maka secara garis hukum fikih Islam, individu tersebut divonis belum membaca. Ia sekedar orang yang sedang melamun, merenung, atau sekedar meniatkan sesuatu di dalam hati. Lantaran ia tidak membaca, maka ia dinilai telah menggugurkan rukun qauli dalam sholat. Menggugurkan rukun ibadah secara sengaja hukumnya adalah haram, dan sholat yang dikerjakan otomatis menjadi tidak sah. Coba bayangkan, apabila model sholat bisu ini telah kita terapkan selama puluhan tahun, berarti selama rentang waktu itu pula sholat kita kosong dari unsur rukun, tidak bernilai pahala sedikit pun, dan kita membiarkan diri kita menumpuk dosa akibat menyepelekan aturan sholat yang valid. Mulai detik ini, rombak total cara sholat kita. Gerakkan bibir Anda, mainkan lidah Anda, lafalkan dengan volume suara yang lembut namun tetap teraba oleh telinga Anda sendiri. Jangan biarkan bujuk rayu setan mengelabui kita lewat dalih khusyuk dalam batin, padahal itu merobohkan tiang agama kita. Bagian ketiga, yaitu membaca Al-Quran di tempat yang dilarang. Sahabat serambi surga, aturan di dalam ibadah sholat telah dirancang secara sempurna oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Tiap-tiap perpindahan gerakan dititipkan zikir dan bacaan khusus. Oleh sebab itu, yang masuk dalam kategori bacaan terlarang adalah melafalkan ayat-ayat suci Al-Quran pada posisi ataupun pada gerakan yang tidak semestinya. Kapan momentum yang dilarang tersebut? Yaitu tatkala kita sedang berada dalam posisi ruku serta sujud dalam sholat. Di dalam lembaran hadis sahih yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Rasulullah SAW menegaskan lewat kalimat yang sangat lugas, ala wa inni nuhitu an aqra al-Qur'ana raki'an aw sajidan, yang artinya adalah, ketahuilah, sesungguhnya aku dilarang untuk membaca Al-Quran dalam keadaan ruku atau dalam keadaan sujud. Hadis riwayat Muslim. Para ahli ilmu menjelaskan, posisi ruku dan sujud merupakan manifestasi dari titik kerendahan dan penghambaan seorang makhluk yang paling puncak di hadapan Allah Sang Pencipta. Demi menjaga wibawa serta kesucian Al-Quran, Allah melarang kalimat firman-Nya dibaca sewaktu hambanya tengah menundukkan badan atau ruku, atau meletakkan bagian wajahnya ke atas bumi, atau sujud. Lantas, kalimat apa yang semestinya dilafalkan ketika ruku? Kita diwajibkan memuliakan Allah menggunakan zikir khusus dalam ruku, dan tatkala sujud kita dianjurkan memperbanyak untayan doa, namun memakai koridor bahasa doa, bukan dengan intensi tilawah surah Al-Quran. Jika ada individu yang merasa memiliki hafalan kuat, lalu sewaktu sujud ia justru melantunkan surah Al-Ikhlas ataupun surah Yasin
dengan niat membaca Al-Quran, maka ia nyata-nyata telah menabrak batasan larangan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tindakan menentang larangan ini secara sadar memicu datangnya dosa dan merusak keabsahan sholatnya. Ada pengecualian khusus untuk aturan ini. Apabila Anda melafalkan sepotong ayat Al-Quran yang memuat redaksi doa seperti doa keselamatan dunia dan akhirat di waktu sujud, dan orientasi di dalam hati Anda murni untuk bermunajat, bukan diniatkan untuk membaca mushaf Al-Quran, maka tindakan tersebut dilegalkan oleh para ulama. Namun jika dipasang niat sebagai bacaan Al-Quran, hukumnya mutlak diharamkan. Sahabat serambi surga yang barangkali jiwanya saat ini sedang bergetar dirundung ketakutan, usai menyerap pemaparan ini, mungkin ada di antara kita yang dihinggapi oleh rasa sedih, meneteskan air mata, dan meratap dalam sebuah doa, "Ya Allah, lalu bagaimana nasib solat-solat saya di masa lampau? Bagaimana pertanggungjawaban 20 tahun hidup saya yang dipenuhi cacat bacaan akibat ketidaktahuan saya?" Simaklah kabar menyejukkan hati dari Allah Subhanahu wa Ta'ala ini. Allah bukanlah zat yang haus akan penyiksaan hambanya. Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Di dalam surah Toha ayat 82, Allah berfirman dengan untaian kalimat yang sangat indah, "Wa inni laghaffarul liman taba wa amana wa amila sholihan tsumma ihtada," yang artinya adalah, dan sesungguhnya aku Maha Pengampun bagi orang yang bertobat, beriman, beramal soleh, kemudian tetap di jalan yang benar dalam petunjuk. Quran surah Taha ayat 82. Gerbang pertolongan Allah terbuka sangat lebar. Sejauh denyut nadi belum menyentuh tenggorokan, lembaran kelam ketidaktahuan kita di masa lalu akan dimaafkan oleh Allah dengan ikatan syarat hari ini. Selepas kita memegang ilmu yang baru ini, kita berjanji secara total untuk berhijrah dan membenahi diri kita sendiri. Sosok yang berdosa dan ibadahnya ditolak adalah mereka yang sudah mengerti bacaannya keliru, namun memelihara kesombongan, enggan untuk belajar, malas melangkahkan kaki ke majelis ilmu, dan merasa paling benar dengan ibadahnya. Selama Anda bersedia mengalokasikan waktu sejenak pasca sholat, duduk bersimpuh di hadapan seorang guru mengaji ataupun ustadz, kemudian berucap, "Ustadz, mohon koreksi bacaan Al-Fatihah saya, tolong benahi jika ada yang keliru," maka setiap detak perjuangan belajar Anda, setiap lidah Anda yang kaku berusaha mengeja satu persatu huruf dengan tepat, akan dinilai sebagai pahala perjuangan yang luar biasa agung di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Coba bayangkan kembali detak jantung Anda saat Anda berdiri sendirian di kubur yang gelap, menyadari bahwa sholat 20 tahun yang Anda andalkan ternyata runtuh seketika hanya karena huruf yang salah diucapkan. Rasakan betapa hancurnya jiwa ini saat menyadari penyesalan itu tidak lagi memiliki arti. Ribuan sujud yang kita lakukan dengan peluh, ratusan malam yang kita lalui dengan menahan kantuk, semuanya lelap tanpa sisa, hilang tanpa bekas, hanya menyisakan penyesalan mendalam karena kita menutup mata dari ilmu yang benar, karena kita terlalu angkuh untuk tunduk dan belajar memperbaiki lisan kita di hadapan guru-guru kita. Wahai jiwa yang rapuh, mau sampai kapan kita mempertahankan ibadah yang cacat ini? Apakah kita harus menunggu tubuh kita kaku membeku dalam kain kafan, baru kita akan menangis memohon untuk dihidupkan kembali? Sungguh, bayangkan jika malam ini adalah batas akhir nafas kita, saat malaikat maut mencabut nyawa kita, dan kita menghadap Allah dengan membawa solat yang penuh dengan kalimat kekufuran dan kesombongan. Menangislah hari ini di atas sajadah Anda
Sebelum Anda ditangisi di atas keranda jenazah, ketuklah pintu rahmat-Nya dengan air mata penyesalan, karena Allah masih memberikan kita tarikan nafas hari ini untuk memperbaiki segalanya. Sahabat serambi surga, kehidupan di dunia ini berjalan sangat cepat. Kita tidak pernah memegang jaminan. Bisa jadi sholat maghrib ataupun sholat isya yang kita dirikan nanti adalah momentum terakhir kita menginjakkan kaki di atas bumi, sebelum tubuh kita dibalut oleh kain kafan yang putih bersih. Sungguh sebuah kerugian yang kekal, sebuah ratapan yang tidak akan pernah menjumpai ujungnya, apabila aset utama kita untuk menghadap Allah justru runtuh berantakan hanya disebabkan oleh kelalaian lisan kita. Mulai hari ini, mari kita pelan-pelan menyusun ritme sholat kita. Jangan lagi mempraktekkan sholat seperti diburu oleh waktu. Nikmatilah setiap penekanan tasdidnya. Pastikan ketepatan keluarnya huruf dari makhrajnya, dan hadirkan jiwa kita secara utuh di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelum kita menyudahi majelis ilmu yang penuh berkah ini, mari kita bersama-sama menundukkan pandangan, merendahkan hati, mengetuk pintu ampunan dari Zat yang maha membolak-balikkan hati. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, Tuhan semesta alam, ampunilah segala lembaran dosa dan kekhilafan kami di masa silam. Maafkanlah kelalaian kami yang telah bertahun-tahun mendirikan sholat dalam kondisi jauh dari sempurna serta miskin ilmu. Ya Allah, jangan Engkau biarkan sisa umur kami menguap secara sia-sia. Lembutkanlah lidah kami untuk melantunkan ayat-ayat suci-Mu dengan benar dan tulus. Terimalah setiap rukuk kami, terimalah setiap sujud kami, dan janganlah Engkau campakkan ibadah kami pada hari kiamat kelak. Ya Allah, tuntunlah kami agar senantiasa istiqomah di atas jalan-Mu hingga maut datang menjemput kami dalam keadaan husnul khotimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sebelum Anda menutup tayangan video ini, mari kita saling menggandeng tangan dalam menyebarkan kebaikan. Silahkan tulis di kolom komentar di bawah, ya Allah, perbaikilah sholatku, sebagai bentuk ikrar dan doa berjamaah kita hari ini. Kemudian tekan tombol like dan subscribe channel Serambi Surga agar Anda tidak tertinggal materi-materi pembersih jiwa lainnya. Sebarkan atau share video bermanfaat ini sekarang juga kepada lingkaran keluarga Anda, orang tua, anak-anak, serta sahabat karib Anda. Cukup satu jiwa saja yang tergerak memperbaiki sholatnya lantaran perantara video yang Anda bagikan, maka aliran pahala jariahnya akan terus membanjiri rekening amal Anda hingga akhirat kelak. Terima kasih atas segala perhatian Anda. Sampai berjumpa di ulasan penuh hikmah berikutnya hanya di channel Serambi Surga. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.